Bagaimana kabar kalian? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita dulu berdoa. Masuk. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita dulu bernyanyi. Ikuti. Pelajaran kita hari ini adalah apa? Pengalamanku sewaktu masa kecil. Perhatikan bukunya. Perhatikan. Tadi sudah Bapak bagikan tadi buku. Subtemanya pengalamanku semasa kecil. Pengalamanku semasa kecil. Perhatikan. Ada video pengalamanku sewaktu masa kecil untuk cara untuk meminta maaf. Perhatikan ada di sini. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan video lainnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan permintaan maaf. Ayo siapkan dan buka buku kalian ya. Kelas 1, tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Kita mulai dengan cerita ya. Di hari Minggu pagi, Rani dan Siti bersepeda bersama. Tiba-tiba Ani mengayuh sepeda dan menabrak Siti. Sehingga Siti pun terjatuh dari sepeda. Ani berhenti dari sepeda dan membantu Siti berdiri. Lalu mengapa Siti berjalan dan meminta maaf karena sudah membuat Siti terjatuh dari sepeda. Siti berbesar hati memaafkan Lani sehingga mereka pun saling bermaafkan. Anak-anak sekarang bertanya mengapa Lani meminta maaf. Iya, betul. Karena Lani sudah berbuat salah, yaitu menabrak Siti. Siti memaafkan Lani sesuai nasihat ibu. Kalau ada yang meminta maaf, sebaiknya kita memaafkan. Siti dan Lani ingat ketika Bu Guru menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf pelajaran minggu yang lalu. Kata Bu Guru bahwa orang yang meminta maaf dapat terbebas dari rasa bersalah, sedangkan memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta
teman yang meminta maaf. Ketika kamu berbuat salah dan segera meminta maaf, maka temanmu merasa dihargai. Dan saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Meminta maaf hendaknya diucapkan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang santun. Kepada siapapun, seperti kepada orang tua, kakak, adik, teman, dan lain-lain, jika kita berbuat salah, maka kita wajib meminta maaf. Berikut contoh situasi dan ungkapan permintaan maaf. Ketika kamu menjatuhkan buku temanmu, maka contoh permintaan maafnya adalah, "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Contoh ketika kamu lupa mengembalikan buku temanmu. "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang dipinjam kemarin. Besok akan kukembalikan bukumu." Anak-anak, ketika kamu meminjam buku temanmu, kakak meminta maafnya bagaimana? "Iya, betul. Aku minta maaf ya, tidak sengaja meminjam bukumu." Ketika kamu menabrak temanmu, kakak minta maafnya bagaimana? "Iya, betul. Aku minta maaf ya karena buru-buru jadi menabrakmu." Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang temanmu. Ada yang tahu cara meminta maafnya? "Maaf, aku tidak melihatmu. Ini barangnya aku bikin ya." Anak-anak, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita dianjurkan untuk memberi maaf. Dan inilah keutamaan memberi maaf, antara lain seperti berikut. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan sesuatu kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan di Al-Quran pun disebutkan bahwa barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai surat Asy-Syura ayat 40. Jadi anak-anak, jika kalian berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka cepatlah meminta maaf. Dan kalau ada orang yang meminta maaf, berbesar hatilah untuk memberi maaf. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Itulah tadi video cara untuk meminta maaf. Meminta maaf. Kalau kita membuat kesalahan, berarti kita harus tulus meminta maaf. Sesama-sama tadi kita meminta maaf tadi. Kakak, adik, abang, sama orang tua. Yang kedua, tadi sudah menyanyikan lagu Pancasila. Dari Pancasila, tentu kamu sudah tahu apa teks dan simbol Pancasila. Dari nyanyian Pancasila tadi, dari teks video cara untuk meminta maaf, tentu kamu sudah tahu. Isi Pancasila apa? Yang pertama dulu, apa? Ketuhanan yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan
cara untuk meminta maaf dan isi sila Pancasila. Di sini ada Bapak buat tugas untukmu. Silakan. Perhatikan. Susunlah nanti situ potongan kata menjadi sila. Isi sila Pancasila beserta dengan apa? Lapang. Dan potonglah nanti di kertas ini. Sudah potong dua dulu ini nanti sudah. Setelah itu dan kita dulu satu. Dan perhatikan. Potong dua dulu ini nanti. Lalu setelah kamu potong dua ini sudah, lalu potong-potong juga nanti untuk membuat apa? Kita gunting dulu ini ya. Lalu potong-potong lagi ini nanti untuk membuat lambang Garuda Pancasila. Satu-satu ya. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Buatlah nanti bintang. Sudah. Lalu lengketkan di sini nanti. Sudah. Lengketkan. Apa itu lambang? Apa tadi? Bintang. Lengketkan nanti di sini dan tulis di sampingnya. Sudah sesuai dengan tugasku, lewat tugas ini. Dan perhatikan ada Bapak buat tadi. Sudah. Contoh, simbol ketuhanan yang Maha Esa. Sudah. Apa simbolnya? Bintang. Buatlah sini nanti. Sudah. Makanya buat dulu, potong dulu. Dan potong. Setelah kamu buat gambarnya dan di sini, baru leketkan lagi sini nanti. Dan tulis di sampingnya. Apa? Isi Pancasila. Sudah. Seperti ini. Sudah. Perhatikan di NKPD-mu, tempat tugasmu. Ada seperti ini? Ada. Buatlah seperti ini tugasmu. Sudah. Kerjakan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setelah siap nanti, maju satu-satu dari kelompok nanti. Sudah untuk mempersantaikan di depan kelas. Ya, silakan. Kalau sudah siap nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 maju satu-satu orang untuk apa? Untuk membuat santai ke depan kelas. Sudah. Dan kerjakan. Seperti di RKPD-mu, perhatikan di RKPD-mu sudah ada itu. Saya buat di situ. Pasangkanlah simbol sila Pancasila di bawah ini dengan sila Pancasila. Dan maju. Kelompok 2, maju. Mereka sudah siap. Masuk kelompok 2. Perhatikan kelompok yang lain. Dan baca. Keras suaranya lebih keras. Bintang emas ketuhanan yang Maha
Dah, silakan duduk. Sekarang saya tanya dulu kamu, bisakah menyebutkan Pancasila dengan tepat? Tentu tadi sudah kamu buat Pancasila. Kita lagi dulu. Yang pertama tadi apa? Bintang. Isinya apa? Lanjut. Sama-sama. Lanjut. Dan itulah isi dari Pancasila. Tadi ada Bapak kasih tadi LKPD sudah lembar tugas siswa. Sudah ada di situ Bapak buat LKPD-mu. Coba dulu kerjakan itu dulu. Sudah ada contoh saat Bapak buat suaramu sangat merdu. Berarti itulah sebuah contoh. Dan sebuah contoh suaramu sangat merdu. Coba dulu tulis itu dulu di buku, di kertas manila. Sudah, warnailah dia dengan di kertas manila. Balik buat. Sudah, perhatikan. Buat dia dulu besar juga. Cara untuk yang pertama tadi, cara untuk meminta maaf. Salinlah kalimat ungkapan meminta maaf yang sesuai dengan gambar. Di sini ada gambarnya. Cara untuk meminta maaf. Dan lalu dibuat di sini. Salinlah kalimat ungkapan meminta maaf yang sesuai dengan gambar. Yang manakah di sini yang sesuai dengan gambar cara untuk meminta maaf? Dan katakan. Dan ya, maju. Kelompok 2, kelompok 1 maju. Agak dekat. Ya, keras suara buat. Maaf, aku tidak sengaja menyinggung. Maaf, Lani, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Baru yang ketiga. Maafkan aku, Siti. Aku tidak sengaja menginjak kakimu.
Dah, dulu. Inilah hasil dari kerja kelompok satu. Maafkan aku tidak sengaja menyinggungmu. Itulah di gambar satu. Perhatikan. Di gambar 2, apa di gambar 2 ditulis? Maaf, aku tidak sengaja menyinggungmu. Yang ketiga, kelompok 2, gambar nomor 3 apa? Ya, maafkan aku Suti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Jika kamu menginjak kakimu atau menyenggol kawanmu, tentu kamu akan meminta maaf. Tapi dengan cara meminta maafmu dengan hati yang tulus. Maaf, aku tidak sengaja mematahkan krayonmu. Yang kedua, maaf Rani, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Kalau kamu menginjak kaki kawanmu atau kalau kamu menjatuhkan buku temanmu, tentu kamu akan minta maaf dengan setulus hati. Itulah yang sudah kita belajar tentang Garuda Pancasila, cara untuk meminta maaf. Sudah, sekarang Bapak tanya dulu kamu, sudah? Apa saja yang telah terjadi dari kegiatan yang kita pelajari tadi? Sudah, apa yang kamu dapat dari situ tadi? Apa? Garuda? Apa lagi? Cara untuk meminta maaf? Apa lagi? Cara untuk meminta maaf dari setulus hati. Sudah, cara untuk meminta maaf dari tulus hati dengan setulus hati. Jangan kita meminta maaf dengan tidak setulus hati. Itu berbuat dosa. Kalau kamu meminta maaf dengan setulus hatimu, maka pasti kamu merasa bahagia. Dan ada juga, kalau kamu membuat kesalahan atau kawan membuat kesalahan sesamamu, tentu kamu harus saling memaafkan atau meminta apa? Maaf. Jangan hanya kawanmu meminta maaf sama kamu, tapi kamu juga harus meminta maaf sesama teman. Sama siapa lagi tadi yang meminta maaf kita? Orang tua, kakak, adik, abang, orang tua, sama juga dengan guru. Itulah tujuan kita untuk mempelajari tentang pengalamanmu semasa kecil. Sudah. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sudah, silakan pimpin doanya biar kita Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, tercela kerajaanmu, jadilah kehendakmu menunggu seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. tugasmu di bawah ya. Lempar tugasmu di bawah ya. Di bawah. Sudah, lempar tugasmu, kamu bawa dia. Sudah siapkan. Siapkan. Selamat siang. Sudah, silakan.